Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah Wah, baik, Bu. alhamdulillah ya. Ibu sangat senang sekali melihat anak-anak ibu wajahnya berseri-seri nih, ceria banget. Tapi ibu lihat Zahra kurang ceria nih. Kenapa, Nak? Iya, Bu. Maaf saya agak kurang enak badan kemarin kehujanan pas jemput adek. Tapi Zahra bisa mengikuti kelas hari ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, nah ya anak-anak ibu semuanya ya sangat penting untuk kita menjaga daya tahan tubuh saat cuaca sedang seperti ini. Kalian harus banyak makan, minum, lalu tidak juga lupa minum vitamin agar tubuh kalian selalu fit ya anak-anak ya. Siap, Bu. Oke, bagus. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat sehingga pelajaran-pelajaran yang kita dapat hari ini masuk ke dalam long term memory kita. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin berdoa. Baik, saya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya kepada ketua kelas kita, yaitu Kiki yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen atau mengecek kehadiran kalian dulu ya anak-anak ya. Rahma Siti Nurfalah. Hadir, Bu. Oke, bagus. Rizky Amalia. Hadir, Bu. Oke nih, yang terakhir Zahra Zaidah. Mungkin ya. Oke. Alhamdulillah ya anak-anak ibu semuanya hadir semua, tepat waktu, lengkap, dan siap untuk mengikuti pelajaran animasi hari ini. Nah, dan semoga diberikan kesehatan terus ya dan semangat belajar untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Bagus ya anak-anak, pertahankan. Oke, sebelum Ibu mau menjelaskan materi hari ini, Ibu mau kasih tahu kalian sedikit hot news atau breaking news dulu nih hari ini. Ada yang tahu nggak apa? Apa, Bu? Aku penasaran, Apa, Bu? Bu. Penasaran. Penasaran kan? Oke, jadi anak-anak informasi yang Ibu dapat dan Ibu baca-baca yaitu ada siswa SMKN 4 Madiun ini mendirikan perusahaan animasi sendiri yang alhasil sudah tembus global anak-anak nih. Nah, bahkan kini perusahaannya yang bernama 3 segmen ini mampu menjamah pangsa pasar internasional loh. Nah, dia ini bernama Muhammad Iksan, berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Keren banget ya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu anak-anak untuk beliau. Nah, Ibu juga mendoakan agar kalian bisa sesukses Muhammad Iksan ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Oke anak-anak, sebelum Ibu lanjut, di sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih mengenai animasi? Ibu, saya izin bertanya. Tujuan dari kami belajar animasi itu apa ya, Bu? Good job ya. Pertanyaan yang bagus, Rahma ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dari kita belajar animasi. Pasti kalian masih pada bingung kan, kayak kenapa sih kita harus belajar animasi? Boleh, next slide. Nah, nih alasan kita mengapa harus belajar animasi. Yang pertama nih, mampu menyampaikan sebuah pesan kepada pendengar lah. Lalu yang kedua, menyempurnakan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, menciptakan kesenangan agar pesan lebih mudah dipahami lawan bicara. Yang keempat, menarik perhatian lawan bicara dan pesan bisa tersampaikan dengan baik. Yang kelima, mampu memberikan pemahaman lebih mendalam dari metode pembelajaran. Lalu yang keenam, yang terakhir,
membuat komunikasi lebih interaktif begitu. Baik, selanjutnya di sini kita belum lanjut ke materi dulu ya, masih ada yang mau Ibu sampaikan ke kalian gitu loh. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan juga atau memberitahu peraturan atau kontrak belajar selama pembelajaran animasi ini ya bersama Ibu. Nah, oke. Nah, kontrak belajar kita yang pertama, siswa harus datang tepat waktu, dispensasi hanya 15 menit. Yang kedua, siswa wajib hadir 75% sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Yang ketiga, siswa harus berpakaian rapi meski sedang daring atau perkuliahan offline seperti kita ini ya, tapi harus tetap mandi, rapi. Nah, siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam atau HP pada saat pembelajaran berlangsung. Tapi kalau Ibu izinkan untuk menggunakan HP, kalian boleh. Nah, yang kelima, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat oleh guru dan siswa. Yang keenam, di sini Ibu membolehkan kalian untuk minum ya, tapi tidak untuk makan. Apalagi makan berat, makan nasi ya. Yang ketujuh, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan mata pelajaran. Nah, oke. Baik, baik anak-anak ya. Berikut peraturan-peraturan yang harus kalian taati pada saat pelajaran animasi berlangsung ya. Apa dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Bagus ya anak-anak. Selanjutnya kita langsung aja kali ya menjelaskan ke materi. Baik, sebelum Ibu mau menjelaskan, di sini ada yang tahu dulu nggak nih? Atau ada yang pernah dengar atau ada yang pernah cari-cari nggak nih? Apa sih itu animasi? Saya Bu, animasi itu merupakan gambar bergerak Bu. Saya juga mau mencoba, Bu, sekumpulan objek yang disusun secara beraturan, Bu. Wah, bagus ya murid-murid Ibu yang cantik ini. Pasti kalian sudah mencari-cari di internet referensi-referensi tentang animasi ini sebelum mata pelajaran Ibu tadi. Good ya, Ibu beri kalian nilai tambahan. Oke, bisa di next slide. Nah, betul tadi dari Kiki dan Zahra ya, bahwa animasi merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan perhitungan waktu yang terjadi. Nah, itu pengertian dari animasi sendiri ya. Selanjutnya, next. Nah, animasi ini dibagi menjadi dua ya anak-anak, ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi ini adalah jenis animasi dalam bentuk 2 dimensi, artinya animator 2 dimensi membuat gambar dan karakter dalam format 2 dimensi dan menghidupkan dengan gerakan. Nah, lalu selanjutnya yang animasi 3 dimensi ini adalah untuk menciptakan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi melalui manipulasi objek atau model 3 dimensi dalam dalam sebuah software untuk mengelola dan membuat animasi. Animator mengurutkan gambar yang akan memberikan ilusi gerak. Nah, begitu untuk penjelasan dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Ayo, ada yang bertanya dulu dong, atau yang bertanya Ibu kasih nilai tambahan deh nih. Siapa yang mau? Saya Bu izin bertanya, apa ya persamaan dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi? Wah, good ya Rahma ya, pertanyaan yang bagus. Ibu beri kamu nilai tambahan juga ya, karena sudah mau bertanya. Baik, anak-anak, pertanyaan tadi, apa persamaan dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya di sini? Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Siapa yang mau jawab? Oke, mungkin belum pada tahu juga ya. Nggak apa-apa, Ibu jelaskan saja untuk persamaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ini adalah sama-sama memiliki suatu rangkaian gambar secara in between dengan jumlah yang banyak. Nah, bila kita proyeksikan akan terlihat seolah-olah gambar itu bergerak ya. Nah, seperti yang pernah kita lihat film-film kartun di TV ya maupun di layar lebar. Begitu Rahma ya, dan anak-anak apa bisa dipahami? Paham Bu, terima kasih.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Boleh dipindah slide? Nah, oke. Nah, lalu jenis-jenis animasi ini terbagi menjadi 7. Nah, di sini yang pertama ada motion pad. Nah, motion pad adalah jenis animasi untuk sebuah simbol yang bergerak mengikuti suatu lintasan. Nah, yang kedua ada animasi. Marquee ini, animasi ini bisa kita temukan di website-website. Nah, menampilkan barisan teks yang berjalan dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya. Yang ketiga ini ada animasi fade ya. Kita sering melihat nih animasi sebuah objek dari semula utuh lalu lambat, lalu memudar dan menghilang. Nah, jenis animasi semacam ini disebut animasi fade ya anak-anak ya. Lalu yang keempat ada animasi rotasi. Nah, sesuai dengan namanya ya, objek dibuat bergerak memutar seperti animasi jam, model, kincir, putaran roda, dan lain-lainnya. Arahnya searah jarum jam. Oke, lalu yang kelima ada animasi bling. Nah, jenis animasi ini objek dibuat berkedip seperti bintang atau lampu disco. Nah, lalu yang keenam ada animasi shape. Nah, animasi shape ini adalah animasi perubahan bentuk dari semula objek menjadi teks atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ini ada animasi masking. Nah, animasi masking adalah jenis animasi yang bergerak menutupi objek. Baik, apa bisa dipahami anak-anak? Coba, ada berapa jenis itu tadi animasi yang Ibu jelaskan? 7, Bu. 7, Bu. Bagus. Coba Ibu mau tahu apakah kalian mendengarkan apa tidak ya? Coba jelaskan satu animasi yang Ibu jelaskan tadi harus lengkap dengan definisinya. Ibu mau tahu? Ayo, pada kemana nih murid-murid Ibu? Mau Ibu tunjuk aja kali ya? Dari siapa nih? Boleh deh, silahkan dari Zahra. Baik, Bu, izin. Oke, jadi kalau jenis animasi yang saya jelaskan yaitu jenis animasi masking. Nah, animasi masking ini adalah jenis animasi yang bergerak menutupi objek. Bagus ya Zahra ya. Ibu kasih kamu nilai tambahan, keren. Oke, bagus. Berarti kamu memperhatikan juga ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Zahra anak-anak. Oke, Ibu lanjut tunjuk siapa nih ya? Kiki deh nih, Kiki. Ayo, silahkan Kiki. Kiki, apakah terdengar suara Ibu? Ayo, jawab. Bisa nggak? Apa yang tadi Ibu jelaskan? Ibu, maaf Bu, saya tadi tidak mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Walah, kok begitu Kiki? Memang kamu dari tadi ngapain ya? Maaf Bu, saya tadi mengerjakan tugas matematika Bu, jadi tidak mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Baik Kiki, Ibu maafkan. Tapi lain kali kamu harus mendengarkan ya jika Ibu sedang menjelaskan, karena ini penting juga untuk kamu dan untuk kalian semua ya anak-anak ya. Dan itu sekarang kan mata pelajaran animasi ya, nah bukan matematika. Jadi nanti saja pada saat pelajaran matematika baru dikerjakan. Sekarang fokus dulu mata pelajaran animasi ya Kiki ya. Dan anak-anak apa bisa dipahami? Bisa Bu, mohon maaf ya Bu. Ya, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan, maaf di next slide dulu. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian 12 prinsip apa saja yang ada dalam animasi ya. Tapi mungkin di sini Ibu akan membahas 6 prinsip dulu aja ya, karena 6 prinsip lagi Ibu ingin kalian yang mencari tahu apa saja prinsip-prinsip dalam animasi lainnya. Nah, beserta contohnya ya, mungkin nanti ini untuk tugas minggu depan ya. Oke, yang pertama nih, ada squeeze and stretch. Nah, squeeze and stretch ini adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Lalu yang kedua ada anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak
atau ancang-ancang seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya. Nah, yang ketiga ada staging nih. Nah, staging ini dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, yang keempat ada strike ahead and pose to pose, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame. Yang kelima ada follow through and overlapping action. Follow through ini adalah bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Lalu yang keenam ada slow in and slow out. Nah, slow in and slow out ini menegaskan bahwa setiap pergerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Oke, baik, itu tadi yang merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam animasi. Nah, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Kiki, silakan. Ya, Bu. Pertanyaannya adalah seberapa penting 12 prinsip animasi ini untuk pembuatan animasi ya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Kiki ya. Pertanyaan yang bagus. Oke, untuk seberapa penting sudah pasti sangat penting ya. Karena prinsip animasi itu sendiri adalah supaya setiap animasi dibuat terlihat menarik, dramatis, dan dengan gerakan yang alami gitu atau realistis. Begitu, Kiki. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu akan kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Silahkan berhitung dimulai dari Rahma ya. Oke, Ibu mau tahu ketua kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ketuanya siapa nih? Oke, Rahma ya, kelompok 1 ketuanya. Kelompok 2 ada siapa ketuanya? Saya, Bu. Oke, Zahra. Kelompok 3? Saya, Bu. Oke, Kiki, bagus ya. Nah, Ibu di sini akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok ya. Baik, untuk kelompok 1 kalian coba membahas kelebihan dan kekurangan dari animasi 2 dimensi, lalu kelompok 2 kalian membahas kekurangan dan kelebihan dari animasi 3 dimensi. Nah, dan untuk kelompok 3 beda nih tugasnya. Kalian coba cari film-film dan games-games dari animasi ya. Bagaimana? Apa bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, anak-anak. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya ya, anak-anak. Bisa cari referensi tambahan dari buku atau handphone kalian ya. Awas, handphonenya hanya boleh digunakan untuk cari referensi saja. Tidak buka aplikasi lain. Kalau ada yang ketahuan sama Ibu, buka aplikasi lain. Nah, sesuai kontak belajar kita ya. Akan dapat hukuman anak-anak. Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Baik, silahkan. Boleh memulai diskusinya. Ya anak-anak, Ibu memberikan waktu 15 menit aja ya. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Baik, anak-anak, waktunya tersisa 5 menit ya. Sampai mana nih progres dari kelompok 1? Kelompok 1 tinggal mencari kelebihannya, Bu. Bagus, silahkan dilanjutkan berdiskusinya ya. Nah, untuk kelompok 2 sudah sampai mana nih progresnya? Oke, untuk kelompok 2 baru selesai mencari kelebihannya, Bu. Jadi tinggal kekurangannya. Oke, bagus. Silahkan lanjutkan juga ya. Nah, kelompok 3 nih, sudah sampai mana progresnya? Kelompok 3 tinggal cari beberapa games lagi, Bu. Wow, cepat. Cepat ya, bagus. Baik anak-anak, silahkan lanjutkan dan mencari informasi selengkap-lengkapnya ya. Oke, 5 menit sudah berlalu ya anak-anak, berarti tandanya sudah habis ya waktunya untuk berdiskusi. Silahkan untuk memaparkan hasil berdiskusinya. Tadi dimulai dari kelompok 3. Baik, terima kasih, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai film-film animasi apa saja dan games animasi apa saja yang dibuat untuk film-film 2 dimensi, yakni ada SpongeBob SquarePants, ada The Simpsons, ada Beauty and the Beast, terus Avatar, Dragon Ball Z, Looney Tunes, The Lion King, Aladdin, Tom and Jerry, dan untuk games dari animasi 2 dimensi yaitu ada Super Mario Bros, Super Metroid, Sonic the Hedgehog, Mega Man X,
The Legend of Zelda, Silver Knight, Chrono Trigger. Nah, itu tadi film dan games dari animasi 2 dimensi. Lalu film-film pada animasi 3D yaitu Kung Fu Panda, Star Wars Rebels, Toy Story, Big Hero 6, Frozen, Madagascar, Surge, The Nightmare Before Christmas, Up, How to Train Your Dragon, Despicable Me. Lalu untuk games 3D ada Final Fantasy 12. Terus Metal Gear Solid, Gear of War, Call of Duty, The Legend of Zelda, Super Mario, Halo. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan, Bu. Terima kasih. Bagus sekali ya kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Good job kelompok 3, sudah memaparkan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya pemaparan dari kelompok 1, silahkan. Izin memaparkan hasil dari diskusi kelompok 1 ya, Bu. Baik, untuk kelebihan dari animasi 2 dimensi ini, yaitu yang pertama, animasi 2 dimensi lebih simpel. Tidak butuh teknologi terbaru dan software khusus yang rumit. Yang sangat diperlukan adalah kemampuan menggambar yang bagus dan konsisten. Yang kedua, hadir sejak akhir 1800-an, animasi 2 dimensi sudah mengalami banyak perkembangan. Saat ini kualitasnya tidak perlu dipertanyakan. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam pembuatan animasi, tinggal menggambar ulang. Lalu untuk kekurangan dari animasi 2 dimensi ini, yaitu kita butuh membuat banyak gambar untuk membuat sebuah gerakan. Sayangnya gambar ini tidak bisa digunakan lagi untuk adegan lain. Kemudian kualitas gambar dari animasi 2 dimensi ini terkesan jadul, tidak mengikuti perkembangan zaman, dan peminatnya mulai berkurang. Saat ini kebanyakan orang menyukai animasi 3 dimensi berkat efek yang nyata. Kemudian membutuhkan keahlian khusus, diperlukan mereka yang bisa sketsa gambar. Pada pembuatan animasi 3D, kemampuan gambar tidak terlalu penting. Baik, mungkin itu aja, Bu, pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 1, maaf. Baik, bagus ya kelompok 1, sangat lengkap jawabannya. Good job kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan anak-anak. Kelompok 1, oke. Satu lagi nih, ya silahkan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Di sini sebelumnya suara saya terdengar, Bu, teman-teman? Terdengar jelas, aman. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari animasi 3D. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, animasi 3D ini dapat menyajikan tampilan film yang lebih nyata dan menakjubkan. Yang kedua, proses pembuatan karakter memang membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk pembuatan karakternya. Namun, ketika sudah jadi bisa digunakan berkali-kali sehingga ke depannya itu lebih hemat waktu dan juga biaya produksi. Yang ketiga, itu perkembangan teknologi yang pesat mendukung perkembangan animasi 3D untuk menjadi lebih maju gitu ya. Yang keempat, itu memiliki banyak peminat dibandingkan dengan animasi 2 dimensi. Selanjutnya, untuk kekurangan dari animasi 3D ini sendiri adalah yang pertama itu animasi 3D itu animasi 3D itu sangat terbatas ya, tergantung pada apa yang bisa dilakukan mesin, berbeda dengan 2 dimensi dengan imajinasi tak terbatas dari sang pembuat gambar. Dan yang kedua, itu teknologi 3D tergolong masih baru, di mana kadang muncul bug atau misalnya glitch dan virus yang menghambat pembuatan gitu ya. Jadi perlu waktu untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Wah, bagus ya, lengkap ya apa yang dipaparkannya tadi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu anak-anak untuk kelompok 2. Good job ya kelompok 2. Oke, baik anak-anak, dari presentasi 3 kelompok tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Ada Bu, yang mau izin bertanya. Oke, boleh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Jadi untuk perbedaannya sendiri dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa ya? Wow, pertanyaan yang bagus ya dari kelompok 1. Baik, sebelum Ibu menjawab, apa ada yang mau menjawab dulu nggak nih perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Saya perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab, Bu.
Untuk perbedaannya animasi 2D, 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu yang pertama animasi 2 dimensi tidak memiliki efek kedalaman, sementara animasi 3 dimensi memiliki efek kedalaman. Terus yang kedua itu animasi 2 dimensi dapat ditampilkan dengan hanya memutar gambar-gambar yang ada dengan sangat cepat sehingga menimbulkan kesan pergerakan. Sementara animasi 3 dimensi harus terlebih dahulu diolah dengan aplikasi tertentu seperti Blender. Wah, good job ya, jawaban yang bagus dari kelompok 3. Bagus dan lengkap ya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, baik anak-anak. Dari presentasi kelompok tadi, apakah ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, anak-anak. Karena sesi pembelajaran kali ini kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengevaluasi kegiatan hari ini dan merangkum pembelajaran kalian tadi ya. Bagus ya anak-anak, secara umum kalian sangat antusias dalam mengikuti mata pelajaran animasi dan melakukan diskusi kelompok seperti tadi. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk evaluasi hari ini yaitu merangkum pembelajaran tadi, apa ada yang mau? Saya, Bu. Boleh, Kiki. Baik, jadi rangkuman mengenai pembelajaran hari ini ialah animasi itu merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan, mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Animasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Lalu memiliki 7 jenis dan 12 prinsip dasar. Mungkin seperti itu, Bu, untuk rangkumannya. Bagus ya Kiki ya, hasil evaluasi rangkumannya kamu juga dapat nilai tambahan deh nih dari Ibu. Baik anak-anak, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Silahkan nanti dicek di Google Classroom-nya mengenai tugas yang tadi Ibu berikan, yaitu 12 prinsip animasi tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih yang sudah mengikuti mata pelajaran animasi ini dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.